Pak Madi. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ya, mohon maaf Pak Mualim, minta waktunya sebentar, bisa Pak? Bisa, monggo silakan. Ada keperluan apa ini? Ya Pak Mualim, ini saya ada sedikit unek-unek berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas yang saya ajar Pak. Ya, dengan senang hati ini. Silakan untuk kita berbagi permasalahan di kelas kita bicarakan bersama. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi kalau memang ada masalah ini. Ya, begini Pak Mualim, ya di akhir ini murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Pak, dan kurang semangat ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Pak Beni menilai ada yang masalah di kelas, mereka kurang antusias. Indikatornya apa ini yang dirasakan Pak Beni, yang terlihat dari anak kok menurut penilaian Pak Beni dirasa mereka kurang antusias ini? Bisa dijelaskan lebih detail Pak Beni? Ya, minggu-minggu kemarin ketika saya memberikan tugas, ternyata banyak anak-anak yang tidak mengerjakan, ya kurang lebih hanya 50% saja Pak Mualim yang mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu. Ya, jadi indikasinya anak dalam mengerjakan tugas itu banyak yang tidak mengerjakan. Kalau interaksi di kelas gimana? Mengikuti pembelajarannya, apakah juga sama mereka nampak tidak antusiasnya? Ada indikasi nggak di situ? Selain masalah tugas ini? Iya, kalau menurut saya ada Pak, berkaitan dengan mungkin panduan mengajar, yaitu menggunakan buku LKS dan buku paket saja mungkin Pak. Mungkin saya ini indikasi anak ini kurang antusias selain di masalah tugasnya yang belum mengumpulkan, tapi kalau interaksi di kelas pembelajaran mereka bagaimana sikapnya ini? Kalau sikapnya baik Pak, sikapnya baik ya. Tetapi cuma kurang semangatnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin karena saya hanya menggunakan buku paket dan hanya menggunakan buku pendamping saja, mungkin jadi anak-anak kurang antusias ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, seperti itu. Ya, jadi pertemuan ini Pak Beni mengharapkan ada solusi ya dari permasalahan Pak Beni yang anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran, dalam mengerjakan tugas-tugasnya, mengharapkan ada perbaikan gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau tadi disampaikan pada level 50% lah anak yang kelihatan aktif, kelihatan antusias, Pak Beni mengharapkan di angka berapa ini? Kalau dibuat 1 sampai 10 lah, ketika di angka 5 ya, 50%. Iya, baru separuhnya, baru setengahnya. Ya, paling tidak bisa mencapai 9 lah. Ya, ada peningkatan seperti itu. 10% dari 9 ya, 9. Kalau Pak Beni sendiri mengamati ya dari apa yang terjadi di kelas, kita coba untuk mengidentifikasi ya. Kira-kira permasalahannya apa ini dengan kurang antusiasnya anak dalam kegiatan pembelajaran itu? Ya. Menurut pengamatan saya, kemungkinan juga pembelajaran yang saya lakukan mungkin sedikit monoton dan juga mungkin agak membosankan menurut anak, kemungkinan ini Pak. Menurutnya karena apa ini? Modelnya pembelajaran yang memang ajak saja atau apa ya kira-kira ini? Ya, kemungkinan dari penggunaan media belajarnya juga anak mungkin kurang semangat karena hanya menggunakan buku paket dan juga buku pendamping seperti itu. Mungkin pengennya anak bisa menggunakan materi dari YouTube ataupun dari blog ataupun dari internet seperti itu. Jadi ada inovasinya gitu. Jadi Pak dari mengidentifikasi di antara sebab anak itu merasa tidak tertarik karena Pak Beni dalam pembelajaran menggunakan media belajarannya hanya dari buku paket ya sebagai sumber belajar atau buku pendamping pada sumber-sumber yang lain. Ini jadi perkiraan Pak Beni itu anak ingin sebenarnya ya dengan nilai begitu Pak. Iya, menurut
ada yang lain nggak? Jadi mungkin kan kita perlu menganalisa yang agak luas juga ya dari tadi dugaan sementara ini. Kemungkinan lain anak-anak kurang antusias karena kemarin saya memberikan tugas itu cukup banyak Pak soalnya, cukup banyak, mungkin jadi anak merasa jadi terbebani karena banyak anak yang bilang alasannya banyak tugas Pak ini, seperti itu. Kemungkinan anak jadi kurang antusias dalam mengerjakan tugas seperti itu. Ya. Hanya sedikit yang mengerjakan tugas, bahkan di masing-masing kelas itu ada yang kurang dari 50%. Iya. Jadi satu tadi mengenai media pembelajaran yang belum variatif ya. Iya. Jadi buku paket. Kemudian yang kedua beban tugas anak yang mungkin anak merasa terlalu besar. Mungkin sebenarnya Pak ini punya tujuan yang baik mungkin ini ya. Iya. Dengan beri tugas-tugas yang banyak ini. Iya. Tapi efeknya anak mungkin merasa apa ya, semacam jadi males buatnya sekali tugasnya gitu ya. Betul. Nah dari sini mungkin Pak Benny punya rencana ini. Kira-kira gimana setelah mengetahui di antara 7 persoalannya karena itu Pak Benny punya rencana apa? Ya, jadi rencana yang akan saya lakukan mungkin mengubah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas Pak. Mungkin saya menggunakan gadget atau kita arahkan ke lab komputer karena kita kebetulan punya lab komputer untuk menggunakan referensi di internet seperti itu. Mungkin anak lebih senang dan lebih asik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Kalau dari rencana Pak Benny mau menambah variasi sumber belajarnya dengan lewat gadget, dengan atau fasilitas internet yang ada di sekolah atau ke lab, kira-kira ada persoalan-persoalan nggak dan problem yang nanti bisa diantisipasi sebelum nanti actionnya gitu? Kemungkinan ada Pak, karena anak itu kalau disuruh membawa HP kadang-kadang ada alasan tidak punya kuota, kadang tidak diperbolehkan dengan orang tua karena aturan sekolah kita kan memang sebenarnya tidak boleh membawa HP. Tetapi karena ini untuk kegiatan pembelajaran, ya akan saya coba. Jadi misalkan nanti ada anak yang tidak membawa HP, kita arahkan ke lab komputer. Jadi nanti ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan komputer, kan sama aja. Iya. Yang mungkin menggunakan internet. Jadi ada variasinya, ada inovasinya. Betul ya. Nah ini bentuk actionnya nanti seperti apa? Kapan waktunya? Kemudian bentuk komitmennya seperti apa? Tindak lanjutnya ini dari sudah rencanakan Pak Benny bagaimana ini? Ya. Kapan juga nih actionnya kira-kira? Ya. Saya akan mencoba merencanakan pelaksanaan di minggu depan. Jadi nanti saya informasikan di kelas saya yang saya ajar untuk membawa HP untuk persiapan kegiatan pembelajaran yang akan saya ajarkan di kelas seperti itu. Kemudian saya juga berkomitmen untuk berupaya membuat kegiatan pembelajaran ini menyenangkan buat anak. Seperti itu Pak. Jadi agar anak-anak tidak bosan dan senang mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, adakah hal lain ya selain tadi kan kalau saya perhatikan dengan sesama tadi penjelasan Pak Benny masih seputar pada masalah media sebenarnya, media dan sumber belajar. Iya. Kalau model pembelajaran misalnya barangkali ada hal lain yang dikembangkan sehingga anak itu menjadi merasa tertarik gitu, lebih semangat antusias itu. Ya, memang saya buat pembelajaran itu berbeda Pak, sedikit berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan materi yang ada seperti itu. Misalkan berkaitan dengan tahun data, ya kita mencoba untuk membuat tahun data dari kertas, dipotong-potong, dan itu mungkin lebih mengasihkan. Mungkin anak merasa jenuh juga dengan aktivitas pembelajaran. Pak ini barangkali punya rencana yang lebih variatif lagi di dalam pola belajar. Termasuk juga tadi ada permasalahan yang belum diurai tadi yang mengenai ini beban tugas pekerjaan itu kan? Oh iya, ya mungkin kedepannya saya akan memberikan tugas lebih sedikit lagi kepada anak-anak. Jadi untuk materi-materinya nanti dibuat untuk latihan saja. Jadi tidak dibebankan pada
tugas semuanya. Soalnya juga akan kita kurangi, akan saya kurangi, jadi anak tidak terlalu berat ketika mengerjakan tugas yang saya berikan. Umpama tugas tetap nanti tidak mungkin kita menghindari pemberian tugas pada anak ya, karena itu kan melatih. Iya. Adakah mungkin cara-cara lain anak tetap asik gitu dalam mengerjakan tugas? Walaupun sebenarnya tugasnya ya ada, atau bahkan mungkin sebenarnya banyak, tetapi bisa nggak kira-kira Pak Beni punya ide biar anak itu asik mengerjakan tugas ini? Kalau agar anak menjadi asik mungkin kita buat kelompok, kadang-kadang kita buat tugas itu secara berkelompok, kadang-kadang secara individu. Jadi ada variasinya, jadi ada kerjasama yang baik antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kelompoknya pun juga kita ubah, jangan tetap seperti itu, agar anak-anak itu saling berkolaborasi ketika mengerjakan tugas yang kita berikan. Iya, belajar juga ya, selain aspek ini sosialisasinya juga ya, memberikan variatif di dalam pertemanannya itu ya, mengurangi kejenuhan juga barangkali gitu ya. Nah, ini implementasinya sekali lagi barangkali bisa digamblang lagi dengan semua tadi rencana-rencana yang ada, actionnya gimana nih pelaksananya, bisa dijelaskan kembali Pak ini? Iya, berkaitan dengan implementasinya ya kita saya mencoba untuk merencanakan kegiatan yang akan saya laksanakan sesuai dengan komitmen saya tadi Pak. Jadi agar pembelajaran itu benar-benar mengasihkan dan menyenangkan dan tidak monoton bagi anak, seperti itu. Ya, saya kira itu sebuah rencana yang baik sekali dan sudah dirancang sampai nanti implementasinya atau aksinya di kelas. Saya menilai ini suatu hal yang sangat baik, dan tadi Pak Beni sudah menemukan sendiri sebenarnya problemnya di kelas bagaimana. Kemudian setelah Pak Beni menganalisa sendiri, merefleksi diri, kan berarti tadi Pak Beni nampaknya apa yang kurang dari pembelajaran itu, dan juga memperhatikan kondisi anak, apakah ditemukan tadi permasalahan dan langkah-langkah solusinya. Ini saya sangat mendukung dengan apa yang direncanakan Pak Beni untuk mengatasi permasalahan anak yang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan menjadi solusi dari permasalahan itu. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Martin, ini waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang baik dan guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Beni dan juga Pak Muhadin. Kegiatan coaching kali ini kalau saya mengamati sudah luar biasa sekali, berjalan dengan sangat baik. Khusus untuk coach juga saya amati untuk kompetensi juga sudah terpenuhi semua. Yang pertama, kehadiran penuh jelas di sini Pak Muhadin juga sudah maksimal. Kemudian menjadi pendengar yang baik juga sama, Pak Muhadin juga sudah sangat baik dalam mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Pak Beni selaku coach. Dan yang terakhir, dalam mengajukan pertanyaan juga luar biasa sekali, sehingga bisa mengarahkan coach menemukan solusi yang diharapkan dari persoalan yang tadi disampaikan pada Pak Beni. Itu aja. Sekali lagi selamat dan luar biasa untuk coaching kali ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni. Gimana Pak Beni, sehat mawon? Alhamdulillah sehat. Jadinya gimana Pak? Alhamdulillah. Barakallah. Sehat juga. Sedang santai atau sedang apa ini? Santai aja ini Pak. Santai. Lagi mana sih? Iya ini Pak. Maaf ini kalau mengganggu. Enggak mengganggu. Mau ngobrol-ngobrol santai Pak Beni. Ya, silakan. Ada waktu? Ada Pak, silakan monggo. Dengan senang hati. Jadi gini Pak Beni, saya ingin sedikit bahasa Jawa ini dulu rasa begitu ya. Ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan persoalan saya yang saya alami di kelas Pak Beni. Jadi saya itu di kelas 7
D itu ada siswa yang cukup istimewa. Saya beberapa kali masuk itu selama hampir 1 tahun ini masih belum bisa menemukan formulir yang tepat dalam menangani anak tersebut. Dimana ketika pembelajaran saya Pak Beni, anak tersebut itu dalam tanda kutip selalu menjadi troublemaker, menjadi anak yang memberikan dampak negatif ke siswa lain. Misalkan sedang saya kasih tugas, bukannya anak mengerjakan yang lain konsentrasi, tapi anak tersebut selalu mengganggu temannya sehingga temannya jadi nggak fokus, jadi tidak selesai pengerjaan tugasnya dan sebagainya. Intinya anak tersebut itu selalu bikin ulah lah begitu ya, bikin ulah di dalam kelas. Begitu kira-kira. Ya. Jadi rencana Pak Atal dalam pertemuan ini bagaimana nih? Nah, ya, jadi harapan saya dan tujuan saya dalam pertemuan ini supaya nanti saya juga bisa mendapatkan pencerahan dalam menangani anak ini, khususnya dalam kelas tersebut, supaya kelas itu bisa menjadi kelas yang lebih kondusif, menjadi kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran gitu Pak. Ya Pak Atal, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi berkaitan dengan kondisi anak tersebut bagaimana? Baik Pak Beni, jadi memang kalau kita lihat kondisi anak tersebut, memang kalau saya tanya dengan wali kelasnya itu orang tuanya memang sudah berpisah. Jadi yang bersangkutan itu tinggal hanya dengan simbahnya, dengan neneknya begitu. Sehingga di dalam keluarganya memang ini anak memang kurang perhatian. Jadi bapak ibunya jauh semuanya karena sudah berpisah, dan mereka masing-masing sibuk dengan pekerjaannya masing-masing juga. Sehingga kadang memang informasi yang saya dapatkan dari wali kelas, dia di kelas jadi bahasanya ini caper begitu, caper karena memang ya itu, padahal anaknya ya sebenarnya aktif, cuma memang ya seperti itulah keistimewaan tersebut gitu Pak. Kemudian hal-hal yang telah Pak Atal lakukan terhadap anak tersebut bagaimana untuk mengupayakan kondisi tersebut? Sebenarnya saya selama pembelajaran sudah berusaha dengan maksimal Pak ini. Saya melakukan kegiatan pembelajaran yang bagaimana supaya anak itu fokus. Kemudian anak-anak tersebut juga saya coba arahkan sesuai dengan kemampuan saya, termasuk anak yang bersangkutan juga saya lakukan pendekatan langsung. Saya coba tanya-tanya kepada tersebut gitu kan ya. Sebetulnya itu sebenarnya itu anak ini inginnya apa gitu. Yang dikarepke di kelas itu bagaimana? Saya sampai seperti itu. Cuma memang anaknya memang karena saking bahasa tanda itu usil gitu, jadi kadang ya ada alasannya, Pak saya pengen cerita Pak, saya pengen ngobrol sama si A Pak, saya nggak ganggu Pak, saya cuma ingin ada teman nih biar bareng-bareng mendengarkan curhatannya dan sebagainya gitu. Ada seperti itu kalau pas saya tanya saya langsung gitu kira-kira Pak. Ya kalau pembelajarannya di kelas bagaimana? Kalau pembelajaran itu saya cenderung yang biasa sih Pak, biasa saja gitu. Jadi saya masuk kelas ya menyampaikan pelajaran, saya anak tak kasih suruh buka buku begitu. Ya terkadang saya juga menggunakan media PowerPoint begitu atau slide di depan begitu, kayak gitu sih biasa Pak Beni. Atau mungkin Pak Atal ada hal-hal lain yang dapat diterapkan untuk menangani masalah tersebut? Barangkali ada satu hal yang saya sempat terpikirkan Pak Beni, tapi belum sempat saya laksanakan, yaitu saya pengen coba itu mengkaji ulang terkait dengan keyakinan kelas, karena di dalam kelas kan sudah dibuat keyakinan kelas ini sebetulnya, cuma anak itu ternyata memang belum bisa menerapkan sepenuhnya gitu. Kemudian juga saya akan mencoba melakukan pembelajaran mungkin yang bisa saya lakukan mungkin dengan model PSE ya, pembelajaran secara emosional gitu. Pembelajaran PSE yang seperti apa Pak Atal, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa? Jadi saya dari awal itu inginnya itu mencoba anak itu untuk membuat kesepakatan bersama supaya anak itu sadar akan dirinya bahwa dia itu seperti apa yang harus dilakukan begitu. Jadi misalkan tadi dengan mengkaji keyakinan kelas tersebut, karena dalam keyakinan kelas kan ditentukan juga bahwa anak harus saling menghargai, menghormati satu sama lain gitu. Nah ternyata anak tersebut kan tidak bisa melakukan. Nah ini kan berarti perlu dikaji ulang, perlu direvisi, perlu dibenahi dan disepakati ulang supaya keyakinan kelas yang telah dibuat ini betul-betul bisa diterapkan.
sehingga anak tersebut ketika mau melakukan hal yang negatif, mau mengganggu temannya itu berpikir ulang untuk melakukannya. Kemudian yang kedua juga saya yang mencoba lebih mengaktifkan anak-anak dengan mungkin bisa itu ya membuat kerja-kerja kelompok gitu ya, supaya anak itu tahu manajemen diri juga begitu Pak ya, dan kemampuan relasi juga terbentuk dari situ, mungkin kayak gitu Pak. Ya. Berikutnya, untuk menerapkan hal tersebut, apakah Pak Atal membutuhkan bantuan dari orang lain? Jelas butuh Pak Beni. Jadi di sini saya juga butuh konsultasi dengan guru-guru senior, kemudian juga dengan wali kelas yang lebih paham tentang karakter anak-anaknya juga begitu, dan yang terpenting juga saya jelas butuhkan peran serta dari siswa sendiri. Salah satunya itu tadi kita membuat kesepakatan kelas itu kan bentuk bantuan siswa supaya dapat menertibkan kelasnya begitu. Saya juga melibatkan wali kelas ataupun guru senior supaya bisa memberikan masukan terhadap persoalan saya yang ada di kelas ini baiknya seperti apa. Kemudian juga mungkin di sela-sela pembelajaran saya juga mungkin bisa menerapkan itu Pak. Tapi ini juga belum saya lakukan karena saya pernah melakukan tapi gagal Pak. Ya. Yang mana melakukan mindfulness gitu ya, dengan order stop itu kan, anak ketika sedang berkegiatan untuk memberhentikan semua aktivitasnya, terus kita coba anak untuk relaksasi dan sebagainya. Cuma itu menjadi kendala juga karena kadang anak juga tidak bisa mengikuti dengan sesuai yang kita arahkan gitu, kadang malah cungisan dan sebagainya. Ini mungkin bisa diterapkan tapi mungkin caranya yang saya belum bisa maksimal gitu. Ya. Kemudian rencana Pak Atal ini mau diterapkan mulai kapan kira-kira ini? Saya akan menerapkan sesegera mungkin Pak Beni. Mungkin besok langsung ketika saya masuk ke kelas tersebut akan coba saya kembangkan lagi dan saya laksanakan lagi terkait dengan apa yang tadi sedikit sudah ada gambaran pada saya dalam mengelola kelas supaya lebih kondusif dan nyaman dalam pembelajaran. Ya, saya setuju sekali berkaitan dengan rencana Pak Atal. Semoga rencana Pak Atal ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Kemudian komitmen apa yang Pak Atal lakukan untuk rencana ini? Ya, jelas komitmen saya untuk senantiasa berusaha membuat kelas itu kondusif, nyaman, anak itu belajarnya itu juga bahagia, dan saya pun juga berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dalam membuat model pembelajaran yang menarik sehingga anak itu tidak bosan dan betul-betul bisa fokus selama pembelajaran dan juga bisa aktif. Ya, bagus sekali. Saya sangat mendukung ya Pak. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Pak Atal seperti itu. Terima kasih Pak Eri atas waktunya dan terima kasih atas pencerahannya. Saya sudah plong nih Pak Eri ya. Sama-sama. Akhirnya bisa meluapkan persoalan saya untuk bareng-bareng dicarikan solusi bersama. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama. Gitu aja. Mohon maaf waktunya ya. Tak direct langsung pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya nih saya sebagai pemantau dari dialog tadi, saya memberikan refleksi dari kegiatan coaching tadi. Luar biasa sekali seperti yang telah disampaikan dari Pak Beni dan Pak Atal, sudah memenuhi secara kriteria atau alur tirta itu dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab komitmen itu sudah terpenuhi. Kemudian dari kompetensi coach juga yang kehadiran penuh, ya vision, kemudian mendengarkan dengan aktif. Tadi saya tidak melihat ada mungkin menyela pembicaraan, tidak ada kelihatan unsur untuk menggurui, tapi mampu menggali dari apa yang dikeluhkan oleh Pak Atal itu, kemudian mengajukan pertanyaan sampai Pak Atal bisa menjelaskan atau menemukan sendiri, mengidentifikasi dan menemukan solusi sendiri. Nah, ini yang luar biasa dari apa yang tadi diajukan oleh coach, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan baik. Ya, ini kompetensi yang sudah dimiliki. Terima kasih, luar biasa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
menyita waktunya ini. Wah. Lagi sibuk sekali kali. Biasa ini menyibukkan diri. Sedang saat ini Pak Muadin Alhamdulillah. sehat Pak. Oh iya iya. Ini aku Gimana? bikin rasa-rasa lah ini dengan kondisi sekolah kita, dengan capaian visi misi kita, utamanya nanti dengan kegiatan anak lagi dalam pembelajaran kita. Pasti akan sangat menarik Pak Muadin. Boleh saya sangat antusias untuk mendengarkan apa yang ingin coba Pak Muadin sampaikan dan diskusikan pada kesempatan kali ini. Iya. Gimana Pak Muadin? Kita ini kan di sekolah kan punya visi misi ya, meningkatkan iman takwa untuk murid-murid kita dan mereka menjadi insan-insan yang beriman bertakwa. Tapi saya selaku guru PAI melihat kondisi murid-murid kita nih kok kayaknya masih jauh nih dari kondisi bisa dibilang iman takwa itu. Iya. Lah, mohon maaf sebelumnya. Lah berarti tujuannya kira-kira apa Pak Muadin untuk diskusi kita kali ini nanti? Pak Muadin ini apa harapannya? Saya berharap ada peningkatan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan iman takwa ini, anak-anak bisa meningkat lah, meningkat iman takwanya. Baik, terima kasih. Lah indikator dalam peningkatan iman dan takwa dalam siswa di sekolah itu seperti apa Pak Muadin? Ya, Dalam bentuk apa itu? ini yang betul Pak, ini yang menjadi fokusnya malah saya memang di situ, nah, di aspek indikator iman takwa yang ingin kita tingkatkan. Betul. Karena saya menemukan di kelas, Iya. setiap kali saya mengajar di kelas kan saya mestikan absen presensi itu, dan tidak cukup di presensi kehadiran di kelas itu, tapi saya selalu menanyakan tadi pagi sholat subuh atau tidak. Dan ternyata kita temukan bahwa dari 30 anak rata-rata yang di kelas kita, saya ada 10 kelas Pak ya. Ternyata masing-masing kelas itu hampir semuanya paling yang per kelas kadang 5 anak, 10 anak, 15 anak itu udah termasuk yang bagus itu yang melaksanakan sholat subuh. Bahkan mereka sebenarnya tidak beralihkan Pak. Betul. Dengan kita risau sekali. Padahal kita punya visi misi iman takwa, tapi kondisi yang pokok sholat saja anak masih banyak meninggalkan. Nah ini saya ingin ada peningkatan itu Pak. Betul. Baik, terima kasih. Berarti kalau bisa saya simpulkan persoalannya Muadin adalah kegundahan hati di mana dalam sekolah kita memiliki visi misi dalam peningkatan iman dan takwa, namun nyatanya di lapangan atau di kelas kita dapati siswa-siswa kita itu khususnya indikator pertama sholatnya saja itu masih belum bisa tertib, banyak yang masih belum bisa melaksanakan dengan baik gitu kan ya. Selanjutnya Pak Muadin, untuk hal tersebut kira-kira lebih luasnya lagi kalau tadi Pak Muadin menyampaikan itu kelas yang mengecek satu persatu anak sholat subuh bagaimana dan sebagainya. Nah, kalau lingkup sekolahan kira-kira ada hal yang bisa dilakukan nggak Pak? Iya. Atau yang sudah dilakukan mungkin? Iya. Ini kan pernah kita belum menyelenggarakan sholat berjamaah ya, tapi sudah mati suri itu ada juga ini nggak berjalan lagi. Apa karena pandemi kemarin ini? Iya, setelah pandemi dan ini kita belum mengadakan kembali. Maka saya punya harapan ini bisa kita terapkan kembali, dan kalau kita evaluasi dulu juga memang belum berjalan dengan baik, masih banyak yang belum mengikuti dari semua anak atau murid di sini ya, masih banyak yang beralasan lah atau banyak yang meninggalkan. Maka harapannya kan anak juga semuanya bisa sholat, seluruh warga sekolah ini juga ketika waktu zuhur sudah sholat semuanya, itu yang kita harapkan. Itu biasa. Berarti dulu pernah berjalan kemarin ya. Nah, kira-kira dulu pernah berjalan, sekarang kemudian sempat vakum atau belum jalan lagi, ada nggak hambatan atau masalah yang dihadapi sehingga kok belum bisa berjalan kembali kegiatan yang sudah baik sebelumnya? Iya. Yang saya amati memang di antara kendalanya kita punya musola, musolanya segitu ya, ukuran berapa itu? Yang artinya untuk menampung anak kita 700-an anak kan Pak. Iya. Itu nggak muat. Itu termasuk solusi. Kemudian antrian untuk wudhu juga lama itu, hanya sekian keran untuk 700 anak kan mungkin kan lama. Mungkin di situ anak jadi malas lah, jadi mau sholat antri lama. Mungkin diantaranya itu juga. Oh iya. Berarti dari persoalan tersebut yang tadi Pak Muadin sampaikan,
kira-kira hal apa yang Pak Muadin bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut kira-kira? Ya, saya merenung lama ini gimana ya solusinya anak-anak bisa biar bareng-bareng ini ada waktu untuk sholat. Maka kalau boleh usul saya minta pada Bapak bantuannya ini untuk nanti eksekusi kebijakannya kan ya berarti programnya kalau bisa menambah ini kerannya di apa namanya fasilitasi lebih banyak lagi ya. Kemudian kalau masalah tempat saya berpikir gimana ya kalau umpama kita menggunakan aula apa namanya sekolah kita itu sebenarnya alokasinya untuk kegiatan umum ya. Tapi kalau mau untuk sholat saya kira nggak apa-apa karena darurat keadaannya. Kalau sebagian separuh anak misalnya yang putri di aula, yang putra di musola, sekira itu sudah akan mengatasi tadi keterbatasan tempat. Luar biasa, berarti kalau saya tangkap sebenarnya Pak Muadin juga sudah punya gambaran ya. Luar biasa sekali, salah satunya karena tadi hambatannya ada di keran yang terbatas, kemudian Pak Muadin coba komunikasi juga dengan pemangku kebijakan untuk menambah keran dan keterbatasan tempat sholat yang mana siswanya cukup banyak untuk ditampung di pusat juga nggak cukup. Kemudian Pak Muadin juga ada gambaran paling tidak bisa memanfaatkan aula sekolah begini. Nah, dari rencana-rencana yang Pak Muadin tadi sampaikan, kira-kira Pak Muadin butuh bantuan tidak? Siapa yang ingin dilibatkan juga dalam ini? Iya, memangnya nampaknya kalau dilimpahkan pada saya selaku guru PAI itu bahwa saya nggak mampu itu Pak, saya harus kerjasama dengan yang lain. Satu ini pengelolaan waktu saya kira juga butuh bantuan dari pihak standar prosesnya yang mengatur ini. Kalau boleh sih minta tambahan waktu. Kalau kita kan memanfaatkan jam istirahat ya. Kalau biasanya istirahat hanya berapa menit Pak Muadin? Seperempat jam. Seperempat jam, wah seperempat jam saja ya. Seperempat jam jumlah anaknya banyak, terbatas waktunya, anak juga mungkin pengen apa ke kantin juga kan istirahat sini. Kalau boleh minta bantuan kerjasamanya dengan pihak standar proses untuk bisa mengatur waktu yang lebih lama biasanya. Alokasi waktu khusus untuk sholat ya. Kemudian pada guru wali kelas ya, mohon bantu pada wali kelas itu untuk mensosialisasikan program yang tadi saya ingin rencanakan itu disosialisasikan ke kelas dan selalu mendorong anak-anaknya yang di bawah binaan wali kelas saya itu agar aktif mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Karena dulu kan juga nampaknya masih banyak yang meninggalkan. Ini kalau didorong oleh wali kelas insya Allah semakin baik. Oh baik, berarti yang dilibatkan yang pertama dari pihak sekolah sendiri untuk standar proses agar supaya bisa mengatur waktu istirahat biar lebih longgar ya Pak. Dia dari wali kelas juga. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang perlu dilibatkan dan Pak Muadin butuh bantuan untuk mensukseskan atau merealisasikan rencana yang tadi Pak Muadin sampaikan selain pihak sekolah dan juga wali kelas? Iya, mungkin ini juga ya Pak ya, BK ini Pak ya. BK kan selaku yang mereka membimbing, mengarahkan, motivasi anak kan punya peran kunci ya. Saya kira BK ini perlu kita minta bantuan untuk memotivasi anak ketika melakukan bimbingan terhadap anak, baik bimbingan klasikal maupun individunya, agar ini dalam rangka mensukseskan program kita untuk meningkatkan iman takwa ya anak diarahkan untuk program kita yang sholat berjamaah di sekolah bisa disukseskan ini lewat bimbingan wali kelas. Luar biasa sekali Pak Muadin ya. Baik, jadi tadi kalau saya anggap untuk yang dilibatkan dalam suksesi ini adalah orang-orang yang ada di sekolah dan kalau eksternalnya kira-kira kalau internal tadi ada dari sekolah ya, dari standar proses, kemudian dari wali kelas, dari BK juga gitu ya. Nah kalau eksternal mungkin ada ya enggak yang bisa dilibatkan gitu. Iya betul Pak. Saya kira itu memang ada peranan yang harus dilibatkan dan bahkan itu sentral Pak ya. Orang tua Pak. Oh lah betul sekali itu ya, orang tua. Ya. Karena saya kira perilaku di sekolah itu juga membawa dari rumah kan ya. Betul. Apa yang dapat dari sekolah juga nanti akan berpengaruh di rumah. Jadi ini saling berpengaruh. Nah dari itu saya kepikiran ini bagaimana ya caranya untuk melibatkan orang tua ini supaya ini anak betul-betul utama sholatnya itu bisa berjalan dengan baik.
luar biasa sekali Pak Muadin ya. Jadi rencananya sudah sangat baik, kemudian juga sudah berkolaborasi dengan banyak pihak juga, luar biasa sekali. Nah, kira-kira bisa dilaksanakan dan diterapkan mulai kapan ini Pak Muadin? Ya, kalau bisa sih secepatnya. Sambil menunggu mungkin kalau Bapak izinkan tadi dengan menambahkan keran yang ada, kemudian tempat itu, saya langsung akan mulai anak kita programnya kembali kegiatan tadi untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah, dan tentunya mohon untuk bantuannya kepada wali kelas dan guru BK itu bisa diarahkan apa ini minta bantuannya untuk diinstruksikan ini disemangati anak-anaknya agar ikut kegiatan di program sholat zuhur berjamaah begitu. Luar biasa sekali Pak Muadin. Jadi hal-hal yang sudah disampaikan tadi, rencana kemudian bantuan sampai pelaksanaan sudah disampaikan semuanya. Kira-kira kalau sudah terrealisasi semuanya, bentuk komitmen apa yang jangan lakukan atau tanggung jawab apa yang jangan lakukan untuk kedepannya? Ya, saya memang punya komitmen lah ini keseriusan dalam menggarap rencana ini. Saya akan terus mengawal ini program yang kita flurkan dan kita langsung implementasikan di kelas lewat kegiatan pembelajaran. Kita motivasi, kita tingkatkan lagi bagaimana pemahaman anak tentang pentingnya sholat, keutamaannya, akibat-akibatnya kalau meninggalkan, dan akan kita kawal terus mungkin dalam bentuk absen Pak. Nanti kita akan presensi, jadi nanti lebih anak punya komitmen untuk melaksanakan sholat zuhur akan kita presensi, dan itu nanti untuk penilaian juga dalam sikap perilaku ya, spiritual dan sikapnya itu akan menjadi bahan kita sebagai guru. Baik, Pak, luar biasa sekali Pak Muadin, ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat solid sekali diskusi kali ini ya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik Pak Muadin ya. Selamat terus berkhidmat untuk kemajuan siswa, khususnya untuk melaksanakan atau merealisasikan visi sekolah dalam satu hal indikatornya, yaitu peningkatan iman dan takwa dari kegiatan-kegiatan keagamaan atau kebiasaan. Makasih Pak Muadin. Terima kasih banyak. Ini saya tadi mengadukan banyak hal. Alhamdulillah ini dengan Bapak merasa mendapat pencerahan. Jadi dan sudah plong, saya rasanya yang tadi gundah bukan acaranya. Hari ini saya ketemu Bapak menjadi punya semangat ini ya. Terima kasih sekali. Siap selamat. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Muadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali buat Pak Muadin dan Pak Atal. Saya sebagai pengamat ingin memberikan refleksi sedikit. Coaching sudah memenuhi alur Tirta, jadi sudah berjalan dengan baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan uji bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi identifikasi masalah dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi sudah dicoba untuk diselesaikan. Kemudian strategi dalam menyelesaikan solusi yang sedang dihadapi. Kemudian tetap fokus pada pembicaraan yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Itu saja Pak Akal dan Pak Muadin. Terima kasih Pak. Sama-sama.